Tapi kita ingin juga, seperti saya bilang tadi, sekolah tidak bisa hanya duduk dalam sekolah. Dia harus melihat lingkungan di luarnya. Misalnya, dia harus bisa memastikan kalau ada warga masyarakat di samping pagar sekolahnya, dia tidak bisa bersekolah karena tidak ada biayanya. Maka seorang kepala sekolah bersama guru harus memastikan orang ini bisa bersekolah, gitu. Walaupun tidak ada biayanya, gitu. Dia harus memastikan bahwa di lingkungan pagar sekolah, di kawasan sekolahnya itu tidak boleh tidak ada yang bersekolah hanya karena alasan biaya. Ini inovasi. Kalau dulu kan tidak, kecuali datang mendaftar baru dianggap ini sudah selesai. Inilah kita punya murid. Nah sekarang kita tantang. Semua kepala sekolah bersama dewan guru roadshow ke komunitas itu untuk menanyakan anaknya ini. Ini tugas bersama juga. Tapi kepala sekolah dengan guru-guru di luar jam mengajar jalan-jalan di sekitar itu. Ada enggak anak-anak kita atau saudara kita dia terpaksa tidak sekolah karena tidak ada bajunya, terpaksa tidak sekolah karena tidak ada tasnya. Saya sampaikan, kalau ada murid, ada orang tua di samping pagar sekolah tidak bersekolah karena tidak ada tasnya, sebetulnya kamu orang gagal. Gagal. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Catatan Irwan Sahamunu. Kali ini kita bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Bapak Laude Aswad, yang diberi amanah oleh Bapak Wali Kota Bau-Bau, Bapak Laude Ahmad Munianse, untuk menukangi institusi di bidang pendidikan dan kebudayaan. Sehat Pak Kadis? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Kita ini akan sedikit banyak mengulik terkait dengan hal-hal yang sedang aktual yang terjadi di Dinas Pendidikan, Pak Kadis. Utamanya saat ini kita sementara berada pada penerimaan siswa baru. Nah, bisa Pak Kadis jelaskan soal penerimaan siswa baru ini? Apalagi kan kita tahu bahwa biasanya penerimaan siswa baru itu selalu dikaitkan dengan sekolah favorit. Gimana itu Pak Kadis bisa menjelaskan soal itu? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali di catatan Irwan Sahamunu dimanapun ini bisa disaksikan. Baik, terima kasih terkait dengan penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2022-2023 ini saya kira baru saja selesai dilaksanakan. Dan alhamdulillah hampir tidak ada kendala yang ditemui. Nah, oleh karena itu dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang pola penerimaan murid baru tahun ini, saya kira masih relevan terkait dengan zonasi maupun jalur prestasi atau afirmasi atau jalur pindah orang tua. Jadi alhamdulillah berjalan dengan bagus dan saya kira Bapak Ibu Kepala Sekolah utamanya di Satuan Pendidikan SMP dan SD ini sudah cukup berpengalaman dan tahu betul kendala-kendala yang dihadapi setiap tahunnya, sehingga kendala tahun sebelumnya sudah bisa diselesaikan di tahun berjalan ini. Kira-kira begitu terkait PPDB ini. Nah, soal sekolah favorit tentu memang di mata masyarakat tetap saja menganggap bahwa memang masih ada sekolah favorit dan tidak favorit. Walaupun dengan kebijakan zonasi ini justru dengan sendirinya memberi ruang bagi peserta didik atau anak-anak kita yang memang bertempat tinggal dekat dengan sekolah-sekolah dalam tanda petik favorit itu. Gitu. Nah ini bagusnya kebijakan zonasi ini. Gitu. Sehingga tidak lagi seperti yang lama, orang yang tinggal di sebelah pagarnya SMP dalam
tanda petik favorit tadi, terpaksa harus bersekolah jauh dari rumahnya karena dia tidak ada ruang, tidak mampu bersaing untuk masuk di sekolah tadi. Nah sekarang dengan zonasi saya kira ini betul-betul memberikan negara memenuhi hak-hak dasar terkait dengan pendidikan ini. Begitu. Itu terkait dengan PPD. Dan alhamdulillah sekarang sudah tahap pembelajaran tatap muka sudah dimulai dan sekarang masih dalam suasana PLS namanya, pengenalan lingkungan sekolah, dan insya Allah akan efektif belajar mulai hari Senin yang akan datang. Nah, mungkin Pak Kadis bisa jelaskan berapa jumlah SD kita yang diterima secara total dan SMP terkait dengan proses penerimaan peserta didik baru ini? Ya. Angka pastinya sementara direkapitulasi dibuat daftarnya, yang pasti 68 SD itu sudah melaksanakan penerimaan murid baru itu. Nah ini sementara PLS ini, termasuk juga bisa jadi setelah dia mendaftar ada 1-2 murid misalnya habis mendaftar tiba-tiba misalnya pindah mendadak orang tuanya. Bisa juga dia resign atau dia sendirinya ikut orang tuanya. Ini biasanya 1 atau 2 minggu atau paling terlambat 1 bulan setelah proses belajar mengajar berjalan, kita sudah dapat datanya untuk murid baru di semua satuan pendidikan, baik SD, SMP maupun TK PAUD. Begitu. Biasanya 2-3 minggu setelah berjalan baru kita berdatangan. Tapi yang penting, yang menarik bagi kita bahwa memang peserta didik yang baru ini memang menghilangkan image favorit itu sebetulnya ini yang sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Bau-Bau melalui arahan Bapak Wali Kota, kita pelan-pelan memenuhi semua kebutuhan. Kita melengkapi secara bertahap sarana prasarana sekolah kita. Tentu ini melalui 2 sumber biasanya, dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus dan dari pemerintah daerah melalui APBD. Ini dalam rangka bagaimana menyamaratakan sekolah-sekolah di Kota Bau-Bau ini. Tentu tidak segampang balik telapak tangan ini, tapi upaya terus kita lakukan untuk memperbaiki ini. Nah tadi Pak Kadis ada istilah menarik yang Pak Kadis sampaikan bahwa ada sekolah favorit dan tidak favorit. Nah kenapa sampai kemudian itu tidak bisa dipahami oleh publik sehingga sebenarnya di sekitar kita itu ada sekolah favorit, tapi kenapa kita tidak bisa mengidentifikasi itu sebagai sekolah favorit? Ya, memang butuh begini. Sekolah ini sebetulnya pilihan, gitu ya, bagi masyarakat, bagi orang tua murid. Pilihan berangkat dari trust, kepercayaan, gitu. Jadi biasanya orang tua murid itu banyak faktor dia bisa percaya sekolah itu atau tidak. Biasanya dari kesiapan sarananya, dari casingnya dilihat di luar. Kemudian yang kedua bisa saja dari performance para penyelenggara layanan pendidikannya, teman-teman guru kita, begitu. Atau yang berikut juga informasi dia dapat dari keluarga atau anaknya yang bersekolah di situ. Biasanya kalau sudah anaknya bersekolah di situ, anak selanjutnya atau kakak atau adiknya biasanya ikut di situ dia. Ini juga perlu penjelasan lebih lanjut sebetulnya, gitu. Sehingga betul-betul kita ingin mempunyai cita-cita yang mulia supaya sekolah itu di mata masyarakat favorit semua. Tapi kita harus berbenah, begitu. Guru-guru kepala sekolah membenahi performance kinerja gurunya, Dinas Pendidikan mengambil peran memperbaiki sarana pendidikannya. Secara bertahap kita penuhi. Kira-kira begitu. Ini menarik ini istilah yang kedua lagi nih Pak. Semua sekolah favorit.
dengan ada 3 problematika tadi yang mesti dibenahi, dinas pendidikan casingnya atau infrastrukturnya, kemudian sekolah itu terkait dengan performance gurunya, dan yang terakhir adalah persepsi dari orang tua siswa terkait dengan bagaimana mereka mendapatkan layanan itu. Nah, dari 3 hal ini kira-kira mana yang paling krusial? Semua berjalan simultan. Jadi karena ini trust, soal kepercayaan, begitu. Nah, dua hal dia berjalan paralel, 3 hal berjalan paralel. Misalnya di satu sisi dinas pendidikan secara bertahap memperbaiki sarana memenuhi sarana pembelajarannya, tapi di sisi lain juga Bapak Ibu guru juga harus memperbaiki performance, memperbaiki kinerja, meningkatkan akuntabilitasnya. Sebab bisa jadi juga orang tua tidak percaya karena di samping sarana tidak memenuhi, biasa juga ya maklum gurunya yang kejam atau gurunya yang ini terus kita edukasi terus kita perbaiki sehingga tidak ada lagi guru di mata orang tua atau di mata murid guru yang kejam. Walaupun saya pastikan saya banyak berdialog dengan teman-teman saya Bapak Ibu guru ketika pola pemberian sanksi atau cara menegur murid. Kan kadang-kadang ada guru kita ini karena terlalu bersemangat menegur murid sehingga kadang-kadang dinilai agak keras, kemudian menimbulkan reaksi bagi orang tua. Ini terus kita edukasi bahwa memberikan teguran itu yang bersifat mendidik. Hanya kadang-kadang kalau guru biasa maklum lah terlalu bersemangat sehingga memberikan teguran atau itu agak keras di mata orang tua. Tapi saya beri semacam cara menguji apakah guru ini ada niatnya atau tidak untuk berkekerasan kepada murid. Begitu. Saya mengujinya begini. Jadi kalau kita ini orang tua di rumah punya anak kita 3 atau 4, kemudian satunya kita pukul betisnya, satunya kita beri uang jajan. Apakah yang kau pukul ini kau jengkel atau tidak suka? Dua-duanya kita punya anak. Tapi satunya kita beri punishment, kita pukul betisnya karena dia malas sholat, malas belajar. Yang satunya kita beri uang jajan karena rajin dia sholat, rajin belajar. Tapi saya yakin bahwa orang tua dia tidak pernah membedakan dua anaknya. Rata-rata sayang dua-duanya. Beginilah semua Bapak Ibu guru saya di lapangan itu. Dia sayang semua muridnya. Hanya kadang-kadang pada saat memberi teguran atau memberi sanksi itu, kadang-kadang dalam situasi yang keras, tapi tidak ada niatnya mereka untuk melakukan perundungan atau melakukan kekerasan. Tidak ada. Karena menakarnya begitu. Saya sampai orang tua murid. Kayak tadi itu. Bahwa kalau kita pukul kita punya anak di rumah itu bukan kita tidak suka atau kita jengkel, tidak. Tapi juga pembinaan. Kalau juga satu kita beri uang jajan, juga itu bukan juga berarti kita lebihkan. Tapi memang begitulah keseimbangan antara kita dan anak-anak. Sama pula Bapak Ibu guru saya di lapangan dalam rangka memberikan proses pembelajaran di sekolah. Tapi terus kita edukasi. Gitu. Berarti dengan kata lain bahwa karena ini ingin menjadikan seluruh sekolah favorit, mesti ada sistem yang berlaku di semuanya sehingga ini berlaku secara otomatis. Nah, bicara soal sistem di sini kan mungkin kita dengar istilah itu ada namanya apa SPM Pak, standar pelayanan minimal. Apakah itu menjadi salah satu SOP yang berlaku di semua sekolah pada kaitannya terkait dengan bagaimana untuk menjadikan semua sekolah itu favorit? Baik. Kembali dulu tadi ya betul urusan pendidikan adalah di negara ini adalah salah satu urusan yang paling wajib dan menyangkut pelayanan dasar. Begitu. Malah begitu pentingnya urusan pendidikan ini, para pendahulu kita dulu yang pendiri negara ini memang salah satu urusan yang disebut spesifik dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah urusan pendidikan ini. Begitu. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam pasal Undang-Undang Dasar 45 itu termasuk biaya disebut khusus dia. Begitu. Kalau urusan-urusan lain di negara ini dia tidak menyebut spesifik, tapi khusus pendidikan disebut 20% dari APBN dialokasi untuk anggaran pendidikan. Disebut. Semua urusan tidak disebut. Hanya pendidikan.
Kesehatan penting, tapi tidak disebut secara spesifik dalam pasal Undang-Undang Dasar 45 itu. Tapi pendidikan disebut ya 20% dari alokasi APBN dan atau APBD. Begitu pendidikan dasar. Pentingnya pendidikan. Nah, berangkat dari itu, maka pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Yeah. Tanggung jawab semua kita. Pendidikan tidak bisa dilimpahkan kepada dinas pendidikan, tapi menjadi tanggung jawab semua, gitu. Karena pentingnya urusan pendidikan ini. Nah, karena urusan pendidikan itu dalam Undang-Undang 23 2014 menyangkut urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, maka dia ada standar pelayanan minimal, ada SPM-nya, begitu. Nah, tugas kita memang memenuhi SPM-nya. Tapi tentu tidak bisa satu kali kita penuhi, secara bertahap dia. Tapi kita ada target kita. Nah, misalnya salah satu SPM, standar pelayanan minimal di bidang pendidikan anak usia dini. Misalnya standar pemenuhan peralatan belajarnya. Ya. Mulai tahun pertama kita sudah memastikan semua pendidikan usia dini bahwa di setiap sekolah penyelenggara pendidikan ini minimal dulu dia penuhi satu paket alat tulisnya, pensil warnanya, dan satu paket buku menggambarnya. Ini standar yang harus dipenuhi. Dan ini terus kita kawal. Di SMP juga seperti itu. Ya. Pemenuhan standar pembelajaran kita penuhi dulu standar pelayanan minimal. Ini menjadi komitmen kita, utamanya komitmen Bapak Wali Kota tentang pemenuhan SPM ini. Sebab kalau SPM-nya ini kita penuhi sebetulnya urusan pendidikan di kota ini sudah selesai. Hanya karena kemampuan anggaran terbatas maka secara bertahap kita penuhi SPM-nya ini. Gitu. Itu menjadi konsen kita. Ya. Nah, menyinggung soal jumlah sekolah yang ada di Kota Bau Pak yang menjadi urusan yang ditangani oleh Dinas Pendidikan Kota Bau. Ini jumlah SD kita kan 68 Pak ya? 68. Kalau PAUD kita ada berapa jumlahnya Pak? PAUD ini yang data yang ada 98 ya, ada 90 TK termasuk PKBM di dalamnya ya. Gitu ada 98 misalnya yang aktif. Kalau SMP kita berapa jumlahnya? SMP ini ada 19, ada 24, 19 tambah 5 swasta. Ya. Walaupun swasta ini murni oleh yayasan, tapi koordinasinya tetap di bawah koordinasi oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bau. Nah, saya bertanya soal itu Pak, ingin saya mau melompat ke soal berikutnya, itu terkait dengan program Merdeka Belajar. Ya. Nah, gimana program Merdeka Belajar yang diterapkan untuk bisa menyentuh seluruh sekolah yang ada di Kota Bau ini? Iya. Jadi kebijakan Mas Menteri tentang Merdeka Belajar saya kira sudah berjalan sekarang sampai dengan kalau saya jelas sudah episode 19 gitu. Nah sekarang ini di Kota Bau lagi gencar-gencarnya tentang implementasi kurikulum Merdeka sebagai salah satu episode dari Merdeka Belajar ini. Kalau saya tidak salah itu episode 15 tentang kurikulum Merdeka. Nah ini saya kira kebijakan yang bagus dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah, saya di Kota Bau. Nah sekarang ini sudah ada beberapa sekolah yang telah lolos, lolos dalam PSP namanya, program sekolah penggerak. Yang mereka ini sekarang dalam tahap selesai implementasi kurikulum Merdeka. Nah ini belum semua sekolah, tapi di SMP sudah ada beberapa, sudah ada 2 SMP, di SD sudah ada 3 sementara berjalan ini. Tentu secara bertahap terus kita akan tingkatkan. Dan pada titik tertentu semua sekolah ini sudah masuk dalam program sekolah penggerak. Gitu semua, tapi bertahap. Gitu. Ini kemarin baru kita lagi melakukan pemeringkatan ya, kita melakukan pemeringkatan beberapa SMP, SD dan PAUD. Ini lagi menunggu pengumuman dari kementerian melalui Badan Akreditasi Nasional Pendidikan, kita lagi tunggu pengumumannya. Tapi kita berbicara semua, karena kebijakan pemerintah pusat, semua kita ikut dan semua kita berupaya menjadi sekolah penggerak di Kota Bau.
Nah, mungkin Pak bisa dijelaskan apa sebenarnya perbedaan antara ketika dia masuk dalam program sekolah penggerak ini dengan yang belum masuk dalam program sekolah penggerak ini? Baik. Pertama tentu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Merdeka Belajar ini adalah terkait dengan digitalisasi pendidikan. Sebetulnya di kurikulum Merdeka ini sebetulnya banyak hal yang berubah begitu dari kurikulum sebetulnya. Jadi diharapkan pembelajaran sebetulnya sudah berbasis IT semua, berbasis teleinformasi. Walaupun di beberapa sekolah ini masih belum ada jaringan. Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Kami juga sudah bersurat untuk supaya di beberapa sekolah yang sekarang ada ini, jaringan telekomunikasinya memang belum bagus lah. Sehingga kita bersurat, baru-baru kemarin saya mendatang bersurat ke Telkom untuk bagaimana penambahan apapun namanya, tetapi pembelajaran melalui di beberapa sekolah bisa terpenuhi. Jadi banyak aspek lah yang kita siapkan terkait dengan implementasi Merdeka Belajar ini. Nah, terkait saat ini di beberapa sekolah saya katakan sementara berjalan kemarin proses in-house trainingnya, tahapan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini juga sudah dimulai di beberapa sekolah, sudah ada yang malah sudah selesai, ya begitu. Nah, memang kebijakan pendidikan sekarang memang semua berbasis IT, semua basis teleinformasi. Nah, di minggu lalu juga Balai Penjaminan Mutu Provinsi yang dulu LPMP baru juga selesai melakukan pelatihan terhadap beberapa guru yang mendapat bantuan TIK dari kementerian, begitu, tentang pemanfaatan akun belajar, ID belajar. Jadi semua guru itu diberikan akun belajar, satu guru satu akun, gini. Kemudian satu murid satu akun juga. Ini sudah dalam tahap pemanfaatan karena pengaktifannya sudah selesai, gitu. Nah, tadi saya baru memberikan briefing bahwa terkait penggunaan akun belajar ini, saya berharap guru-guru di sekota bawah khususnya SD, SMP, dan TK ini tidak sebatas mengaktifkan akunnya, tapi harus menggunakan. Ya, sekarang masih ada beberapa guru memang dia sudah aktifkan, tapi penggunaan akun belajar belum dimanfaatkan. Nah, ini juga banyak kendala-kendala klasik. Biasanya soal jaringan, soal paket data, begitu. Sudah ada akunnya, dia sudah aktifkan, tapi untuk menggunakannya kadang-kadang ya terkendala itu. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Bau. Ini menarik ini, artinya ini kan semakin meneguhkan dua hal setidaknya dari posisi Kota Bau sebagai smart city dan sebagai kota pendidikan. Dan itu kan mau tidak mau adalah predikat yang melekat bagi Kota Bau. Nah, dengan adanya ini kan berarti ini semakin mengakrabkan dan semakin meneguhkan positioning itu. Nah, cuman apa mau komentari soal itu, Pak? Tentu ini bicara smart city kan ini impian kita semua. Harapan kita semua Kota Bau menjadi kota cerdas. Kita ingin Kota Bau ini semua sektor-sektor layanannya sudah berbasis teknologi informasi sebetulnya. Sudah digitalisasi. Begitu. Tentu ini tantangan semua pihak. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Dalam rangka mencapai smart city di Kota Bau ini sebetulnya butuh kolaborasi semua pemangku kepentingan. Dan semua hadir untuk bersama-sama bagaimana dalam pemberian pelayanan semua serba digitalisasi. Karena dengan digitalisasi lebih mudah, lebih transparan, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak ingin lagi memberikan pelayanan dengan cara-cara lama. Kita bisik-bisik di mana gitu. Tapi dengan smart city kebijakan kita berharap semua layanan lain. Kita ingin kan ini PPDB ini kan sudah di beberapa sekolah yang jaringannya bagus, yang sudah terkoneksi dengan internet semua, kan bisa online. Sudah online mereka. Ini online juga ini kan dalam rangka menutup ruang-ruang dalam tanda petik kong kaling kong. Istilahnya lewat jendela, Pak. Lewat jendela. Online kan ini semua transparan. Jadi, diberikan ruang.
jejak digitalnya semua kelihatan. Ketahuan. Tidak ada manipulasi. Tidak ada. Tidak ada dusta di antara kita, Pak. Nah, kalau Bapak lihat terkait dengan ID belajar dan digitalisasi ini, sejauh mana kesiapan kita punya SDM, Pak? Kalau dari SDM, tadi saya baru audiensi dengan 5 guru, sebetulnya kalau untuk para tenaga pelatihnya siap semua sebetulnya. Kita terkait dengan anak-anak yang guru-guru kita yang sebetulnya saya yakin mereka bisa diadu dimanapun. Kalau kesiapan guru-guru kita, utamanya tenaga pelatih, siap sebetulnya, gitu. Nah, tinggal sekali lagi tantangannya adalah mau atau tidak. Guru-guru tersebut melakukan inovasi, meninggalkan cara-cara pembelajaran, cara-cara pendidikan yang lama. Begitu. Tinggal di sana kita tantang terus, kita ajak terus supaya mereka mau memanfaatkan akunnya ini. Karena kementerian atau pemerintah membuat ini pastilah ada manfaatnya. Pastilah ada melalui kajian sebesar apa manfaat menggunakan akun belajar. Ini menarik tadi Pak, Bapak menyinggung soal inovasi. Nah, problemnya kan kita selama ini mungkin sudah nyaman dengan zona yang ada selama ini. Untuk meninggalkan zona nyaman ini kan kadang-kadang kita butuh effort yang besar. Nah, gimana itu untuk menggerakkan sehingga mereka cepat meninggalkan zona nyaman yang ada selama ini? Iya. Jadi memang saya juga di beberapa kali atau setiap pertemuan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah selalu menantang mereka untuk melakukan inovasi, melakukan lompatan-lompatan, begitu. Kepala sekolah Bapak Ibu harus berani keluar dari zona nyaman seperti saya sampaikan tadi. Tidak bisa lagi kepala sekolah hanya tinggal dalam pagar sekolah, kemudian menunggu murid. Ada yang mendaftar, alhamdulillah. Tidak ada yang mendaftar, tidak peduli. Gitu. Nah, ini kita tantang terus dan terbukti di PPDB 2022 ini, gitu. Semua kepala sekolah yang suka berinovasi, ditantang mereka untuk mencari murid sebanyak-banyaknya, begitu. Tentu dengan marketing, saya sampaikan mereka dengan bagaimana memarketingkan sekolahnya, begitu. Bagaimana memarketingkan profil gurunya, sehingga orang tua murid tertarik. Banyak ada beberapa sekolah berinovasi ini, misalnya untuk menarik murid. Sekolah melalui gotong royong kolaborasi di sekolah, misalnya pendaftar pertama diberi tas, diberikan dasi. Juga ini inovasi. Di sektor publik tidak boleh kita berdagang, tidak boleh kita jualan. Tapi kalau kita memberi juga apresiasi kepada, apa salahnya? Toh juga kita tidak jualan, tidak berdagang. Tapi saya tantang sekolah juga mengadopsi marketing di sektor bisnis juga tidak apa-apa. Begitu. Memarketing ke sekolahnya. Tidak bisa lagi. Dan terbukti. Beberapa sekolah yang tahun lalu muridnya sedikit menjadi bertambah. Itu yang pertama. Inovasi saya sampaikan. Kadang-kadang bukan dia tidak datang di situ, tapi kan dia tidak tahu apa ada sekolah di samping dia. Kadang-kadang orang tua tidak tahu. Ada sekolah yang bagus ini. Kurang marketing kita, kurang publikasi juga penting. Nah, kan kita bicara Merdeka Belajar ini tadi yang Bapak singgung sudah sampai episode ke-19. Ada yang, nah mungkin di dalam itu kan ada beberapa item-item. Beberapa kebijakan. Nah, kira-kira mungkin bisa digambarkan secara makro Pak soal itu. Iya, tentu setiap episode itu kan berbeda-beda, begitu ya. Setiap tahapan itu sudah kita lalui. Ya, tentu ada yang bicara Kampus Merdeka sudah lewat, kemarin itu sudah digitalisasi sudah, begitu sekarang masuk di program PSP, implementasi kurikulum Merdeka, terus berjalan ini. Dan saya selalu mengatakan bahwa kita di daerah ini selalu dalam kapasitas melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dengan berbagai kendala dan hambatannya, begitu. Nah, saya kira kita di daerah tetap mendukung kebijakan dan terus berjalan ini. Tidak boleh kita mundur ini. Terkait kebijakan Merdeka Belajar tidak bisa kita mundur. Karena misalnya semua sekolah harus masuk PSP, kemudian dia mau mundur tidak mau, bubarkan saja sekolah, tidak bisa. Jadi harus menerima tantangan. Harus menerima tantangan.
Nah, dan harus mau berubah. Iya. Mau berubah. Iya, iya. Kan kalau kita lihat misalnya soal beberapa SCI dalam rangka untuk lulus sebagai sekolah penggerak, ini kan harus mengisi SCI. Nah kalau saya pelajari SCI-nya, juga sebetulnya tidak terlepas dari inovasi tadi. Iya, iya, iya. Sekolah harus berani melakukan inovasi. Gitu. Tentu tidak bisa kita seragamkan karena inovasi sekolah itu berdasarkan kearifan lokal masing-masing. Gitu. Tapi kita ingin juga, seperti saya bilang tadi, sekolah tidak bisa hanya duduk dalam sekolah. Dia harus melihat lingkungan di luarnya. Misalnya, dia harus bisa memastikan kalau ada warga masyarakat di samping pagar sekolahnya, dia tidak bisa bersekolah karena tidak ada biayanya. Maka seorang kepala sekolah bersama guru harus memastikan orang ini bisa bersekolah. Gitu. Walaupun tidak ada biayanya. Gitu. Dia harus memastikan bahwa di lingkungan pagar sekolah, di kawasan sekolahnya itu, tidak boleh tidak ada yang bersekolah hanya karena alasan biaya. Ini inovasi. Kalau dulu kan tidak. Kecuali datang mendaftar baru dianggap, ini sudah selesai. Inilah kita punya murid. Nah sekarang kita tantang. Semua kepala sekolah bersama Dewan Guru roadshow ke komunitas itu. Untuk menanyakan anaknya ini. Ini tugas bersama juga. Tapi kepala sekolah dengan guru-guru di luar jam mengajar, jalan-jalan di sekitar itu. Ada enggak anak-anak kita atau saudara kita, dia terpaksa tidak sekolah karena tidak ada bajunya, terpaksa tidak sekolah karena tidak ada tasnya. Saya sampaikan, kalau ada murid, ada orang tua di samping pagar sekolah tidak bersekolah karena tidak ada tasnya, sebetulnya kamu orang gagal. Gagal. Begitu. Nah, mereka alhamdulillah ini kita bersama-sama dan sudah berjalan, mereka sudah memastikan itu. Termasuk beberapa sekolah yang memang berada di pemukiman masyarakat yang jauh. Ini juga kita ingin membranding, kita ingin melabel kembali sekolah ini supaya betul-betul sekolah yang dicintai oleh masyarakat. Jadi berbagi peran. Dinas Pendidikan perannya apa dalam rangka membranding sekolah ini, guru-guru apa perannya, sekolah apa perannya, kita bagi. Termasuk yang saya tekankan ini soal intervensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bogor terhadap sekolah-sekolah yang kembali tadi dalam tanda petik tidak favorit tadi, gitu. Nah, tidak bisa dibiarkan sekolah sendirinya, harus ada intervensi Dinas Pendidikan. Misalnya begini, ada satu SMP, dia berada jauh, misalnya kita sebut saja ada SMP 15 di Waborobo. Ini kan cenderung jauh dari pusat kota, gitu, cenderung jauh. Tetapi di situ juga memang banyak penduduknya, gitu. Nah, hanya karena memang belum terlalu marketing atau belum terlalu dikenal, gitu. Nah, Dinas Pendidikan melakukan intervensi supaya juga masyarakat dia tahu ternyata ada sekolah di situ. Maka saya sampaikan lomba-lomba FLSN. Sudah diadakan di kantor Dinas Pendidikan. Kita adakan di SD yang jauh sana. Kita adakan di SMP yang jauh. Supaya masyarakat terbuka, ternyata ada di sini, ada SMP. Untuk apa kita lomba-lomba di Dinas Pendidikan? Begitu. Lomba, mulai 2020, kita akan adakan di sekolah-sekolah. Sekolah yang jauh. Roadshow tadi, Pak. Roadshow tadi. Supaya, ternyata ada Dinas Pendidikan di sini. Ternyata ada lomba di sini. Sehingga masyarakat, ternyata ada sekolah di sini. Ini juga perlu. Jadi saya menyampaikan kepada perangkat saya di Bak Kepala Bidang, sudah lomba-lomba itu mulai tanpa kita adakan di sekolah-sekolah, supaya juga merangsang, menstimulans sekolah itu juga ternyata kehadiran pendidikan di situ.